Tujuan pembelajaran kita adalah untuk menyadari keberagaman sumber daya perikanan di Indonesia, mengidentifikasi jenis sarana teknik budidaya ikan hias, serta menumbuhkan minat kewirausahaan dalam bidang budidaya ikan hias. Informasi yang ada dari pemasaran ikan hias ini bahwa permintaan ikan hias itu setiap tahunnya meningkat, namun produksi benih ikan hias belum terpenuhi. Dan juga karena pangsa pasar dari ekspor ikan hias di dunia sangatlah luas. Dari data yang ada, Indonesia memiliki 700 spesies ikan hias air laut dan 200 spesies diantaranya sudah diperdagangkan. Pangsa pasar ikan hias Indonesia secara global mencapai 20%. Dari jumlah itu, 90% masih ditangkap dari laut lepas dan hanya 5% yang dibudidayakan. Sedang jumlah spesies ikan hias air tawar itu mencapai 450 spesies dari 1.100 spesies yang diperdagangkan secara global. Namun baru sekitar 90 jenis yang dibudidayakan secara meluas di masyarakat. Beberapa jenis ikan hias sudah dapat dibudidayakan di Indonesia, diantaranya arwana, koi, cupang, dan maskoki. Dari informasi ini dapat kita ketahui bahwa peluang di usaha budidaya ikan hias ini masih sangat menjanjikan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha pembenihan ikan hias yaitu dari aspek manusia, tenaga kerja, uang berupa modal usaha, material atau bahan, contohnya pakan, induk ikan, dan sebagainya, mesin atau peralatan berupa media hidup ikan, sistem kerja, dan pemasaran. Sumber daya yang paling penting dalam usaha pembenihan ikan hias ini adalah sumber daya manusia dan bahan berupa induknya, induk ikan hias maksudnya. Hal tersebut dikarenakan belum banyak petani ikan yang mampu membenihkan ikan hias dan perlu keahlian khusus untuk dapat memijahkan ikan hias, apalagi yang berukuran sangat kecil. Oleh sebab itu, untuk melakukan usaha ini harus tersedia tenaga kerja yang berpengalaman dalam melakukan pembenihan ikan, khususnya ikan hias ini. Perencanaan produksi diperlukan untuk menetapkan bahan-bahan, peralatan, sistem kerja, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus produksi. Perencanaan usaha harus dibuat dengan matang karena perencanaan merupakan pedoman atau acuan dasar dalam melaksanakan suatu usaha. Jika perencanaan usaha dibuat dengan tidak baik, maka pelaksanaan usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Sampai saat ini, prospek ikan hias tetap cerah karena harga jual ikan hias air tawar ini maupun ikan hias air laut lebih stabil. Bahkan jika ada ikan hias yang warnanya bagus, akan dapat dijual dengan harga yang tinggi. Saat ini pendapatan per kapita per tahun untuk ikan hias Indonesia mencapai 50 juta. Adapun produksi ikan hias di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, usaha pembenihan ikan hias ini dibutuhkan karena produksi ikan hias sebagian besar masih berasal dari alam dan belum banyak petani ikan yang mampu melakukan pembenihan ikan hias. Nah, berikut ini kita akan mengenal beberapa jenis ikan hias yang umum yang sudah dapat dibudidayakan di Indonesia. Pertama adalah ikan arwana yang memiliki berbagai julukan. Ikan ini merupakan spesies asli Indonesia, tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Habitat asli arwana ini adalah rawa-rawa, banyak ditemukan di sungai dan rawa Kalimantan dan Papua. Bentuk dan penampilan arwana termasuk cantik dan unik. Tubuhnya memanjang, ramping, dan streaming line dengan gerakan renang sangat anggun. Arwana di alam mempunyai variasi warna seperti hijau perak atau merah. Pada bibir bawahnya terdapat 2 buah sungut yang berfungsi sebagai sensor getar untuk mengetahui posisi mangsa di permukaan air. Berikutnya adalah ikan koi. Merupakan spesies asli kerajaan Persia, namun berkembang pesat di Jepang dan Cina. Koi memiliki ciri khas warna yang menarik serta variasi jenis yang beraneka ragam. Secara garis besar, koi diklasifikasikan menjadi 13 kategori. Koi termasuk jenis ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi, baik di pasaran nasional maupun internasional.
Benih koi memiliki nilai jual yang tinggi, bervariasi tergantung dari jenis, warna, dan ukuran ikan tersebut. Berikutnya adalah mas koki, ikan jenis air tawar yang hidup di perairan dangkal yang mengalir tenang. Mas koki memiliki tubuh yang bulat, matanya lebar, kepala lancip, ukuran mulutnya sedang, memiliki lembaran insang, dan memiliki sirip ekor panjang dan lebar tanpa belahan. Merupakan salah satu ikan hias populer dan banyak penggemarnya. Kelebihan adalah strainnya tidak mirip dengan aslinya. Benih mas koki memiliki nilai jual yang relatif tinggi. Harga benih di pasaran sangat bervariasi tergantung jenis, warna, dan ukuran ikan tersebut. Lalu ikan cupang merupakan ikan air tawar yang habitatnya berasal dari daerah negara Asia Tenggara. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Cupang merupakan salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama jika ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara, masih dapat bertahan hidup. Cupang jarang sekali dijual dalam ukuran benih, biasanya dijual dengan ukuran relatif besar. Nah, itu beberapa ikan hias air tawar yang sudah umum dibudidayakan. Sekarang kita lihat manfaat dari ikan hias ini untuk apa sih? Salah satu manfaat dari memelihara ikan hias yaitu untuk mengurangi rasa stres dan keletihan. Dalam ilmu Feng Shui, kolam ikan hias di rumah membawa hoki bagi penghuni rumah. Ikan dipercaya dapat mengusir stres, seperti koi dinilai dapat mengusir qi atau pengaruh buruk yang berada di dalam rumah. Sekarang yang perlu dilakukan dalam perencanaan produksi adalah penetapan jenis ikan hias yang akan dibudidayakan, penetapan modal usaha, penetapan sarana dan prasarana, penentuan alat dan bahan yang digunakan, penentuan schedule atau jadwal produksi, kemudian penentuan jadwal pemanenan, dan penentuan rencana sistem pemasarannya. Baik, demikian informasi tentang wirausaha budidaya pembinaan ikan hias yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi kita untuk mencoba dalam berwirausaha dalam bidang budidaya pembinaan ikan hias ini. Terima kasih.